Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Coba Ibu mau lihat ininya mana? Buku catatan, pulpennya. Boleh diperlihatkan? Oke, bagus. Sudah siap semua. Haironisa mana nih catatannya? Oke, alhamdulillah. Berarti semua sudah siap untuk belajar pada hari ini. Untuk absensi, silakan isi daftar kehadirannya di Google Classroom. Yuk, siapa yang sudah mengisi? Silakan diisi di Google Classroom. Ini yang untuk tanggal 27 Agustus 2021. Ya. Di sini ada 21 orang, Ibu pakai 2 akun, jadi berarti sudah ada datang 19 orang. Kemarin ada 1 orang izin sakit harus tambah darah, ya. Jadi tolong isi absennya di sini. Oke, sudah ada. Nah, sekarang Ibu minta tolong salah satu pimpin doa, boleh? Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Oke, baik. Ibu izin share screen lagi ya. Sebentar. Suara Ibu terdengar jelas? Terdengar jelas. Slide Ibu terlihat? Terlihat. Oke. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai materi FLOS. Ada yang masih ingat materi FLOS-nya apa aja? FLOS artinya dulu Ibu mau minta. FLOS artinya Bunga. apa dulu? Bunga. Kemudian Julpa. Masih ingat contoh Simplicia FLOS? Ada Julpa? Bunga Nagasari. Bunga Nagasari. Oke, Bunga Nagasari. Ada yang masih ingat nama Simplicianya? Coba dicek bukunya, kalau misalnya lupa dibuka lagi catatannya. Mesue Flos, iya, terima kasih Laras. Kemudian Gina, apalagi contoh Flos? Yang paling sering ditemui ada itu. Ada di mana-mana. Kartamiflos, Bu. Oke, Kartamiflos artinya bunga Kesumba. Bunga kesumba. Iya, bunga kesumba dia punya zat warna merah kartamin sama zat warna kuning safflower ya. Bisa untuk warna makanan. Kemudian Nanda, bunga apa lagi? Bunga melati. Bunga melati, oke. Tanaman asalnya? Asal Jasminum sambak. Jasminum sambak. Oke, keluarganya Oleaceae ya. Bunga melati itu bunga yang paling sering kita temui. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai Simplicia fructus. Ini Siti Emi belum ada kameranya ya, sama Bima tolong diaktifkan. Nah, kita akan mempelajari mengenai Simplicia fructus. Jadi kompetensi dasarnya kita bisa menganalisis Simplicia fructus, kemudian melakukan identifikasi Simplicia fructus.
Apa itu maksudnya, Bu? Nah, kita akan belajar. Nanti kita akan belajar menggunakan teknologi ya. Kemudian kalian akan mendapatkan kasus. Jadi kita akan belajar dengan berbasis masalah, dapat kasus. Kemudian nanti kalian secara berkelompok menggali informasi, dicari literaturnya, kemudian saling berdiskusi dan bertanya jawab. Nah, nanti kalian bisa menelaah dan membandingkan Simplicia fructus dengan tepat dan teliti. Ya, jadi harus tepat dan teliti. Kemudian kalian nanti meminta presentasi perwakilan kelompoknya mendemonstrasikan cara membedakan dan menyajikan hasil identifikasi Simplicia fructus dengan lengkap. Ya, jadi secara berkelompok nanti membedakan Simplicia fructus, kemudian nanti untuk tes pengetahuannya juga ada, nanti ada soal pilihan ganda yang harus dikerjakan. Nah, Ibu juga menilai sikap kalian, sikap disiplin, tanggung jawab, sama percaya diri. Itu ada poin penilaiannya tersendiri. Oke, tadi sampai siapa terakhir Ibu tanya tadi? Anda ya? Anida lagi. Anida sudah Ibu tanya? Belum, Bu. Belum. Buah-buahan yang sering Anida makan apa? Semangka. Buah semangka. Buah apa lagi yang pernah dimakan? Anggur. Anggur. Oke. Jaki. Terima kasih Anida. Jaki, buah apa lagi? Buah pisang. Buah pisang. Apa lagi? Mangga. Mangga. Nah, itu adalah buah-buahan ya, itu termasuk golongan fruktus. Tapi yang namanya Simplicia kan, Simplicia itu adalah bahan alamiah yang bisa digunakan sebagai pengobatan. Ada yang tahu contoh buah-buahan yang bisa dipakai untuk pengobatan? Buah mengkudu. Buah mengkudu itu siapa tadi yang bersuara buah mengkudu? Siapa tadi yang bersuara buah mengkudu? Bima. Bima. Oke. Buah mengkudu untuk apa, Bima? Pernah mendengarnya? Kenapa nak putus-putus suaranya? Ada? Halo Bima, kalau tidak bisa bersuara bisa diaktifkan di kolom chat, diketik di kolom chat apa gunanya buah mengkudu yang pernah Bima dengar. Sambil nunggu Bima, siapa lagi? Sarijal mau menjawab? Gunanya anti diabetik, anti hipertensi, obat lansia, eksternansia. Oke. Jadi kalau buah mengkudu bisa untuk obat diabetes. Kalau anti hipertensi berarti apa tuh? Kalau anti hipertensi gunanya untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian ekspektoransia untuk Batuk berdahak. ya sebagai obat batuk berdahak. Kemudian kalau roboransia ada yang tahu? Obat kuat. Obat kuat. Oke, Gina. Jadi itu tadi salah satu contoh dari Simplicia fructus. Nah, sekarang kita nonton video terlebih dahulu. Kalau Ibu share screen atau suaranya tidak terdengar atau tidak terlihat, tolong konfirmasi ya. Ya, Bu. Terdengar? Terdengar, Bu. Terlihat videonya? Terlihat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini kita lanjut mempelajari tentang Simplicia fructus. Ada yang tahu Simplicia fructus itu apa bahasa Indonesianya? Tidak tahu. Fructus itu adalah bahasa Latin dari buah. Nah, kalau buah tahu nggak? Tahu. Buah. Kalau yang kamu tahu buah apa? Contoh buah-buahan yang kamu tahu. Rambutan. Buah rambutan, oke. Buah apa lagi? Pisang. Pisang. Nah,
Jadi, buah adalah hasil perkembangan dari bakal buah yang mengalami spesialisasi. Buah itu berfungsi untuk melindungi biji, kemudian membantu penyebaran biji, dan membantu perkecambahan biji. Buah berkembang dimulai dari proses fertilisasi atau reproduksi dari tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi nanti dia akan memacu perkembangan dinding bakal buah. Nah, kita lihat ya, contoh buah yang umum sering kita temui. Nah, buah apa ini? Pisang Buah pisang, warnanya warna kuning. oke. Dari mana lagi tahu ini adalah pisang? Bentuknya panjang, ada hijaunya sedikit melengkung. Oke, jadi dari bentuknya dia agak panjang ya, kemudian warnanya kuning. Hijaunya di bagian mana? Pangka. Oke, di bagian tangkainya. Tangkainya itu ada hijaunya. Kemudian kalau buah pisang biasanya kalau mentah warnanya Hijau. oke, jadi dari fisiknya, dari mata kita melihat warnanya itu kita bisa mengetahui bahwa ini adalah buah pisang. Kita lihat lagi gambar. Nah, sekarang ada dua gambar. Kalau tadi cuma ada satu, sekarang ada dua. Kita lihat ciri khas masing-masing dari buah yang ada di sini. Yang dari sebelah kiri, Buah apel. buah apel, cirinya gimana apel? Warnanya merah, bulat, Yang sebelahnya semangka. semangka. Tahu dari mana itu semangka? Bentuknya bulat, warnanya hijau. Kita lanjutkan. Bayangkan kamu sebagai seorang pengusaha obat tradisional. Datang seorang petani. Dia membawa hasil panen simplisianya. Di petani tersebut memiliki tanaman obat tradisional, dibikin simplisia, kemudian dibawa untuk dijual kepada kamu sebagai seorang pengusaha obat tradisional. Nah, tapi kamu ragu ini identitasnya simplisia apa? Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan ya? Apa ya? Oke, tadi sudah menonton video ya, video pendek. Nah, ada yang mau mengungkapkan informasi apa yang diperoleh dari video tadi? Ayo, silahkan. Siapa yang mau? Arika, masih mute nak? Apa? Apa tadi? Informasi apa aja yang pian dapat? Mengidentifikasi buah ya Bu. Mengidentifikasi buah dari warnanya. Oke, Putra, apalagi informasinya? Jadi sama boleh mengidentifikasi buah tadi. Kayak tahu cari identifikasi buah. Kayak apa tadi kira-kira caranya? Mengidentifikasi buah. Warna, bentuk. Warna, bentuk. Oke. Rejal, ini namanya Rejal Nugraha. Ada lagi informasinya yang mau pengen tambahkan? Identifikasi buah itu sama, Bu. Sama. Oke, Indi, terima kasih. Bima. Tertawa, senyum dulu, yang penting bahagia ya kalau Bima. Apa nemu hanya lagi gangguan Kak Bima. Kalau kasusnya tadi kira ada apa tadi kasusnya di video tadi? Benar. Ada masalah apa di video tadi yang harus diselesaikan? Belum menangkap videonya? Enggak, Bro. Sakinah, coba bantu Bima, apa kasus apa yang harus diselesaikan tadi?
Halo, Sakina ada? Jaringan benar. Apa nak? Kasusnya di akhir tadi ada apa? Ayo. Teman yang lain ada yang bisa bantu? Kasusnya apa tadi di akhir? Jaki tahu kasusnya apa di akhir? Disuruh ngapain? Ada? Masa satu kelas nggak ada yang tahu? Ada pintar? Atau ibu ulangi videonya? Laras mau? Bu, apa? Pembelinya tidak tahu ciri-ciri morfologi dari yang dijual sekarang. Oke, nah jadi, oke kita tonton aja geng lagi, biar lebih jelas di akhir. Kelihatan ibu share screen? Kelihatan Bu. Nah, di sini ada seorang petani, ya, seorang petani yang memiliki hasil olahan simplisia. Nah, petaninya tadi bermaksud menjual kepada kalian. Kalian ini ceritanya adalah pengusaha-pengusaha obat tradisional. Amin, yang mudah-mudahan bisa jadi pengusaha-pengusaha sukses di masa yang akan datang. Nah, tapi pengusahanya kurang yakin ini simplisianya apa. Benar nggak? Jadi, intinya ceritanya ada seorang petani, nah kalian adalah orang-orang sukses, seorang pengusaha, terus ingin menjual kepada kalian sebagai pengusaha obat tradisional. Pak, Bu, Mas, Mbak, ini ada hasil panen saya. Nah, biasanya ini bisa digunakan Mbak sebagai obat. Ya, buah ini bisa digunakan sebagai obat. Nah, jadi kalian kan masa langsung percaya ya, jangan mudah langsung percaya. Kalian selidiki dulu, benar nggak ini tanaman yang dimaksud apa? Benar nggak bisa digunakan sebagai obat? Kalau sebagai obat khasiatnya apa? Sampai sini bisa dipahami? Ada Bu. Nah, nanti ini akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok, ya. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompoknya kayak kemarin, kayak minggu sebelumnya, ya. Nanti Ibu breakout room, kalian akan mengerjakan LKPD beserta PowerPoint, ya. Jadi ada 2 yang harus dikerjakan, LKPD, kemudian kalian siapkan 1 PowerPoint untuk setelah selesai nanti kita presentasikan. LKPD-nya bisa dilihat di Classroom. Ini yang Pruktus 27 Agustus 2021. Terlihat Ibu share screen? Terlihat Bu. Kalian bisa buka kitab sucinya. Di sini ada bahan ajarnya, ada Pharmacopoeia Herba, kemudian bahan ajar Pruktus ya. Kemudian PowerPoint, kemudian ini ada LKPD Pruktusnya di sini. Tinggal kalian ketik di sini. Baca petunjuknya. Nama anggota kelompok, kalau NIS-nya belum hafal, dikosongin saja tidak apa-apa, tulis nama anggota kelompok. Sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing, kelompok 1. Ya. Baca topiknya, ini ada apa, kemudian ini simplisianya yang dijual oleh petani. Ya. Masing-masing kelompok punya simplisia masing-masing. Kemudian ini ada 2 simplisia, kemudian kalian diskusikan bagaimana cara mengidentifikasinya. Ya. Mengetahui ini tanaman apa, dituliskan di sini. Kemudian kalian amati, dideskripsikan bentuknya, warnanya kayak tadi. Kemudian ini cari berdasarkan literatur. Literaturnya pengamatan makroskopik itu seperti apa, kemudian cari foto hasil pengamatan mikroskopik diisi di sini. Baru bikin kesimpulan. Nama simplisia, nama lain, tanaman asal, keluarga diisi di sini sesuai dengan ini yang kalian duga apa. Kemudian terakhir, bagaimana kalian membedakannya. Sampai sini bisa dipahami sebelum Ibu masukkan ke Google Classroom, ke breakout room. Bisa dipahami. Bisa, oke. Bisa, Bu.
Itu Pak yang waktu membedakan dua simplisia yang ada di foto atau membedakan dengan simplisia lain? Dua simplisia di dalam fotonya saja. Ini Bu. Jadi sesama dua simplisia itu. Tapi secara umum kan bisa dengan cara itu kita bisa membedakan seluruh simplisia. Oke. Ibu buka breakout room ya, nanti kalau ada yang belum masuk. Info aja. Arika kelompok 1. Melsa kelompok berapa nak? Kelompok 2 Bu. Putra Tama kelompok 2 ya. Gina kelompok Rejal Nugraha pin kelompok berapa nak? Kelompok 1 Bu. Kelompok 1. Oh, Alfa Rejal. Sunscreennya. Recording in progress. Itu yang Waktunya 30 menit nak lah. ini Bu. Ini Bu. Ini ada yang pakai laptop di sini? Di share screen aja nak kayak isian LKPD sama apa? Sama PowerPoint-nya. Karena ibu keliling lagi lah, silahkan di searching dulu kalau ada kendala. Ini Bu. Recording in progress. Gimana? Sudah ada bayangan? Mengerjakannya? Iya Bu. Iya sedikit. Nih Bu. Karena ya Bu Hanpian share screen aja anak lah untuk pengisian LKPD-nya. Ini siapa yang mewakili kelompok 2 mengisi di sini? Langsung diisi di sini aja, tulis namanya dulu. Nah, ini simplisia kalian. Kelompok 2 kan ya? Iya Bu. Kita waktunya 30 menit lah dengan PowerPoint-nya, nanti kita diskusikan. Ini gambar simplisianya. Belum ada kendala sampai ini? Bingung? Belum? Belum. Karena ibu keliling lagi lah. Ibu lihat dulu teman-teman pian lah. Bima nih kan kayak misi. Iya ini. Recording in progress. Iya, sudah mulai mengisi ya. Najila ya perwakilan mengisinya. Ini Bu. Bu, mau nanya Bu. Boleh, silahkan. Misalnya lo ngisi ini kan Bu, yang buat PPT-nya harus urun atau yang lain? Boleh yang lain. Ini Bu. Kan kerja sama kelompok ya.
Ada yang pakai laptop selain Najla? Mm-mm. Waktunya 30 menit, nak lah. Tinggi, Bu. Tinggi. Ibu keliling dulu ya, nanti ke kelompok ini lagi. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Itu tuh Bu, aku mau ngusulin ke Tumbar lo tuh. Kan identitas simplisia tersebut. Recording in progress. Nah, Sudah mulai memperhatikan LKPD-nya ya. Sudah. Siapa nih yang share screen? Zulfa, Bu. Oh, Zulfa. Oke, nah, bagus sudah diisi. Apa dugaan kalian sudah tahu lah ini dugaannya apa? Simplisia apa? Itu yang pertama. Amomitoxus sama yang itu coba be gitu. Coba B. Bacanya QBB nak ay. Coba be. Nggih. Sambil dibuka lah Farmakope Herbal Indonesianya ya. Bahan ajarnya. Nanti Ibu keliling lagi ke sini lah. Nggih. Terus berapa lama? Tapi selain mau nak itu aja Bang. Recording in progress. Oh. Iya ya. Udah kayak itu. Apa itu? Wadah aku kan kepotong kayak dia lah. LKPD-nya. Apa yang kepala? Bang, kayaknya kayak nggak kelihatan nggak deh sih? Kayak kepotong-potong tuh. Di dasar. Aku juga wadah. Aku jadi potong kayak itu kalau ini. Aku kagak cuma di geser. Nah, Tapi kalau Jepang kayak ada jelo cuma kayak terpotong gitu. ini pas orang petani. Buka. Ini tidak bisa dibuka. Itu ya Pak, cara mengidentifikasinya dengan cara menelaah dua Recording in progress. dan melihat ya kayak kapulaga tuh tingginya 1,5 meter, berbatang tubuh, buatnya berbentuk bulat, membentuk anak berwarna hijau. Oh itu yang di bawah cuy, anunya, itunya, deskripsinya. Yang atas ini caranya dulu, berarti gue jalan nih. Kita cara mengidentifikasinya dengan cara menelaah dua gambar di atas dan melihat segi bentuk, warna dan apa tuh? Warna dan bentuknya lah. Warna dan bentuk. Bentuk dan warna. Udah lah, sinilah. Bawahnya lagi. Ibu interupsi tadi ya 1,5 meter tuh tinggi banget. 1,5 meter sama tinggi badan ibu. Berarti paham mengerjakannya nak lah? Berarti yang atas ini bener lah Bu? Cara mengidentifikasinya. Diskusikan aja dulu, tapi mengarahnya ke sana. Oh, gitu. Makasih Bu. Iya, iya. Tapi tulis kalau misalnya simplisia ini maksudnya Oh iyalah. Recording in progress. Kayak berarti Ada hitam. Fructose. Habis itu kan yang sebagai fructose tuh. anu
Kayak cengkeh gitu. Oh iya, yang ada tangkainya. Oke, ada perubahan jawabannya? Ada. Kenapa tadi jadi berubah? Karena di foto ini nggak ada tangkainya. Ada Tangkai itu si babet loh. Tuh sebenarnya kalian sudah bisa tuh mengidentifikasinya, tahu bedanya. Nah, tinggal menyusun kata-kata aja lagi kan ya? Iya. Ibu tadi lupa bilang di kelompok ini waktunya 30 menit ya. Oke, ini sudah jalan 8 menit. Seperti kulit ular. Recording in progress. Warna lagi dulu. Warnanya lo. Warnanya coklat apa itu? Bagian tangkainya tuh apa yuk karena coklat tuh? Coklat muda. Iya. Ini nih warnanya sok kayak coklat ke oranye kayak itu. Hah? Coba lihat sih. Ya, boleh ditambahkan kalau menurut kalian ada warna coklatnya keorenan atau mungkin kejinggaan, kemerahan, boleh kayak gitu. Coklat tua ke oranye. Itu saya. Oranye. 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 Banjir banget. Hijau. Apalagi nih? Simplified, Pak. Ya. Oh, habis ya? Oh. Ke bawah. Kan ada ditulis kan namanya tuh. Nama simplifiednya tuh. Oh, ada gitu. Nomor 2. Ada. Nah, dulu. Iya. Recording in progress. Habis pas. Foto 2 tadi apa, Bim? Itu cabai Jawa. Wah, sudah sampai bawah, atasnya sudah diisi kan, Nak? Belum. Belum, tapi sudah tahu jawabannya lah. Gitu. Tinggal susun kata-katanya aja kenapa jadi memilih jawaban itulah. Iya. Apa tadi jawabannya? Pian menduga itu simplisianya apa? Ketumbar Lawan cabai Jawa. Ketumbar dengan Cabai Jawa. cabai Jawa. Oke, Ibu boleh bertakun, Bu? boleh. Itu Bu yang silakan cari kualitas pengamatan mikroskopis itu nggak Bu? Kayak contoh foto simplisianya tuh nggak Bu? Contoh foto dari hasil foto dari mikroskop. Pian bisa lihat di Pharmacope Herbal Indonesia. Coba cari di situ. Simplisi apa yang kalian duga? Tadi menduganya apa? Cabai Jawa ya? Ketumbar dengan cabai Jawa. Coba cari di situ atau cari di internet foto mikroskopik cabai Jawa misalnya. Oh gitu. Pen capture lo, taruh fotonya, copy di LKPD tadi. Tapi cara anak fotonya tuh ay. Di paste, copy paste. Aku ngetik dia harus tahu kan. Ketumbar.
dipangkas di nakasabog. Bu keliling dulu ya, nanti kesini lagi nak lah. Ini ketumbar tambahi dari baunya. Iya. Recording in progress. Buahnya berbentuk pun membentuk anakan warna hijau. Dicetak, ada kedengaran di aku. Ya tulis aja di kolom chat. Malah lebih nyaman temannya, tinggal copy paste dari kolom chat langsung diketik ke situ. Ya lah, bisa dimanfaatkan. Untuk pengamatan makroskopik, mikroskopik, kalian bisa mengacu literaturnya Farmakope Herbal Indonesia ya. Ya, acu ke sana, karena itu kitab suci kita. Sudah. Modelnya nanti di situ isi yang paling bawah Recording tadi, in progress. yang bawah tadi itu. Nah, cara mengidentifikasinya dengan yang Mbak Ani taruh di bawah tadi tuh, kan dengar lah gue. Yang mana? Dengar suara Mbak Ani kan nggak? Yang di bawah nih yang di kolom kedua tuh, nah yang di kolom pertama nih, select dulu, dikalin ke sini semuanya. Berarti apa? Ibu interupsi, Budi ini siapa namanya nak? Semuanya taruh di sini. Lain dari 1 sampai 2 semuanya. Ada dah di kelas Ya. 10 C yang namanya Budi rasanya. Oh, ini. Kalau Pang ada yang lupa mengganti nama. Nah, taruh di kolom keduanya. Nah, yang pertama tuh jawabannya dalam mengamati bentuk. Nah, pahamlah berartilah cara menjawabnya lah. Semuanya dihapus dulu. Tadi Pian langsung ciri khasnya ya yang Lagi dituliskan. semuanya hapus. Jangan emosi, Sarija, jangan emosi. Tenang. PowerPoint-nya jangan lupa disiapkan ya. Ini ada yang nyiapkan PowerPoint kah sambil atau belum? Barna. PowerPoint jauh. Laptop. Berapa tahu? Recording in progress. 31. Kayak full stop. Ya lo bertangkai-tangkai kayak gitu. Oh, yang keduanya kak. Ini sudah berarti. Iya sudah lo. Apa nih? QBB fructus lo. QB bae fructus. QB. Terus buah kemukus. Kamu gak infoin. Coba dibaca lagi lah soalnya lah, sama yang di bawahnya. Hati. Coba baca bawahnya. Soal yang di bawahnya, coba scroll dulu ke bawah. Nak. Bentuk warna. Nah, Yang ini memasukkan identitas. Disuruh pilih dari apa gitulah. nah, apa yang harus diperhatikan kalau kita mau mengidentifikasi? Warna, bentuk, gitu loh. Iya. Baru hasil identifikasinya dituliskan di bawah. Apa hasil pengamatan kita tuliskan di bawah gitu.
Ibu, makasih Bu. Iya. PowerPoint-nya jangan lupa lah. Siapa yang nyiapkan? PowerPoint ini berarti berbeda dengan LKPD lah Bu. Iya. Berarti di sini Yang PowerPoint-nya yang pian bikin di LKPD ini dibikin PowerPoint. Hasil kesimpulannya. Ibu. Hmm. Nanti yang dipresentasikan bukan LKPD tapi PowerPoint. Ya. Ibu. Langsung aja lah Bu yang diolah LKPD. Kenapa? Bagian sini aja lah Bu yang diolah LKPD. Maksudnya LKPD kan semuanya sampai sini. Presentasi. Dibuat dari awal dari presentasi bagaimana kalian mengidentifikasinya, kemudian apa per setiap soal itu dimasukkan aja di PowerPoint lagi. Kemudian kalian jelaskan. Ya. Boleh aja misalnya dari gambar langsung kalian jelaskan ini. Yang menjawab dari LKPD-nya. Ini kelompok 1, 2 lagi. Recording in progress. Gitu. Misi literatur itu ya, Babi? Misinya kayak apa? Present terus sama dengan petani. Pian bandingkan tadi kan kalau literatur kita utamakan pakai kitab suci kita ya. Kalau farmakopoesi kan pakai Farmakope Herbal Indonesia. Kalau biasanya kan di lab pakai Farmakope Indonesia ya. Nah, ini kita pakai Farmakope Herbal Indonesia. Dibandingkan dengan di sana cari literaturnya. Misalnya tadi apa yang pian juga cari di situ. Bisa Bu. Mikroskopik ini lah, Bu. Kenapa nak? Mikroskopisnya tuh. Ini pian dapat dari Google. Google. Tulisannya apa tuh? Kata-katanya tuh maksudnya tuh ya gue ya, Bu. Ini bagian apa? Kan kalau kadang kan bisa ada epidermis, ada parenkim. Nah, ini bagian apa? Bagian amilumnya kah gitu. Oke. Ini Ibu kasih contoh nih bentar. Boleh lah Ibu stop share screen-nya? Boleh, Bu. Boleh. Ibu. Bentar. Nah, ini Ibu kasih contoh yang Peniculifructus ya. Nah, endokarpium nih gini. Ini bisa di capture terus copy di sana. Endokarpium. Nah, ini pengamatan mikroskopisnya. Nah, fragmen pengenalnya. Coba. Itu maksudnya. Oke? Ya. Ini kelompok 2 berarti bukan kelompok 3 lagi. Recording in progress. Gimana? Ada kendala? Bingung di bagian PPT Bu. Bingung di bagian PPT. Bawa PPT-nya boleh isi LKPD ini ya. Dituliskan di PPT atau misalnya dari kalian masukkan gambarnya terus sambil nanti presentasi sambil dijelaskan bagaimana kalian cara membedakannya. Itu ini tinggal ini dimasukkan. Oh, yang LKPD ini masukkan ke PPT Bu. Terus tambah gambar. Ya, gambar yang simplisnya itu harus ada. Jadi kan kadang bingung kan, Nak? Kita mau presentasi apa? Simplisnya apa? Yang mikroskopis? Ada masalah? Bagi dicari. Tungguin kada dapat anehnya. Apa nak? Ya, ulun kan misalkan mencari halaman ini, pas sudah di halaman itu tuh kada ada tentang judulnya.
Coba scroll aja ke bawah, jangan membuka halaman misalnya nih ini bentar. Ibu share screen lah, Ibu izin share screen boleh? Oke. Nah, jangan membuka misalnya halaman 20. Kayak ini 20. Nah, ini bisa beda halamannya lawan ininya nah kayak. Nah, Ini beda. harusnya sih ini ada semua deh di Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Coba dicari lagi lah. Berarti halaman yang ada di kertasnya aja tuh. Iya, yang ada di sininya. Kalau pengen mencari. Atau fine ini ketik apa yang pengen cari. Misalnya Ibu cari adas, biasanya keluar adas. Gampang kok. Bentar lagi cari. Recording in progress. Recording in progress. Assalamualaikum Pak Teguh. Mohon izin kami lagi diskusi di breakout room. Bapak mau masuk ke breakout room, Pak? Silakan dilanjut. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Recording in progress. Nah, mirip kan? Oke, aja aku nyari. Bisa kan kalau banyak kan aku sama kemiri kayaknya tuh. Rasanya ada Untuk pengamatan mikroskopis, makroskopis ada masalah? Bisa? Insya Allah bisa, Bu. Bisa. Oh, bisa. Juru Pak teleponan sama siapa, Juru Pak? Sama Ijal, Bu. Rizal. Oh, suaranya kada jelas. Rizal nggak bisa dengar suaranya katanya. Oh. Sakinah sendiri ya, nih mana suaranya? Cari Ya, jalan Bu. menuju pajak kah? Bantu temannya nak. Bagi-bagi tugas lah tadi. Saling diskusikan ini. Iya, Bu. Sama apa? Recording in progress. Terus nama lain fokus literatur ada yang sama tanaman asal Ininya dibuat dua kali sih yang di dalam kurungnya nih. buat jadi betul. Oke. Kelompok 1 ada kendala ya mengerjakan makroskopik, mikroskopisnya. Ini kelompok 2 ya? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 ya. Masih belum ada yang mikroskopis sama makroskopisnya, ada kendala mengerjakannya? Kayak kami bagi tugas, Bu. Oh. Masih ada yang
Ini lagi dicek. Yang literatur usahakan kalau ada di Farmakope Herbal Indonesia, dicari di Farmakope Herbal Indonesia ya. Tinggi Bu. Diusahakan kalau ada di situ. Semua aktif kan ya? Ibu. Ibu. Recording in progress. Dapat waktu dihapus ini. Ini foto itunya nah. Apa yang dihapus? Oh, yang ini. Nah, sudah. Ada lah di Farmakope Herbal tadi. Enggak ada, Bu. Ini buat tulis buat nama itunya buat tinggal paste aja kan. Namanya. Ombak. Dapat kompotos. Ketujuh. Nah, sip. Aman, ya. Apa? Recording in progress. Apa? Apa Nanda? Itu yang apa tuh? Makroskopis kata dia. Ya. Kayak kimia apa? Gambar kimia kayak itu ah. Ya. Ya. Kimia. Ibu. Terkendala itu? Ibu mau nanya untuk yang apa mikroskopisnya tuh pakai foto kah Bu? Pakai foto. Ah, Masukkan fotonya. kalau yang makroskopisnya tuh yang kayak lampu apa kimia kayak itu kah Bu? Kalau Fotonya ya? makroskopis itu pengamatan organoleptisnya. Jadi kita melihat dari segi bentuknya seperti apa, tapi sesuai dengan literatur. Ini mintanya sesuai dengan literatur. Pemberiannya bagaimana, itu dituliskan di sini. Kalau yang di atas, pertanyaan di atas itu kan kalian mendeskripsikan sendiri dengan kata-kata kalian. Ya. Nah, ini sesuai kata-kata kalian, kemudian kalian cek literaturnya lagi. Yang di bawah pertanyaan kedua ini, yang di bawahnya makroskopik. Nah, tuliskan sesuai dengan literatur, pemberiannya seperti apa, bentuknya, warnanya, tapi sesuai dengan literatur. Literaturnya tadi bisa kita pakai kitab suci Farmakope Herbal Indonesia. Adalah Ibu share di, nah ini ada nih di tab ininya, di share screen ini sebelahnya Farmakope Herbal Indonesia. Oke, yang mikroskopik kasih foto ya. Ibu. Bu, mau nanya lagi dong Bu. Silahkan. Yang PPT itu kan Jerbian yang ini disalin ke Perpoin lo Bu, yang KDP ini ke KPD ini. Oke, terus Amun disalin seret kayak itu Bu di blog terus di copy itu kalau nggak Bu? Apa nggak Bu? nah, udah. Ininya. Harusnya sih bisa. Kalau misalnya susah bisa di capture boleh. Harusnya bisa. Apa copy paste ini kan dari baratnya dari Word juga. Dicoba aja, ya. Iya. Makasih Bu. Siva, kalau mau copy paste download dulu sih di laptopku ada nggak itunya? Recording in progress. Masih ada kendala? Ada Bu. Ada. Coba Ibu lihat LKPD-nya bentar. Oh itu tadi Rizal nggak bisa mendengar Iya, suara nggak bisa. dari teman-teman. Pakai headset nggak bisa juga, Rija? Atau diketik di kolom chat misalnya.
Ini kelompok 4 ya. Bentar Ibu lihat kelompok 4. Iya, Bu, kelompok 4. Ya, Bu. Nah, yang kalian masukkan di pengamatan mikroskopis ini, yang kan mikroskop ya, berarti pakai mikroskop. Jadi isinya itu yang kayak ada misalnya epidermis, kemudian endodermis, perikarpium. Nah, itu coba dicari di Farmakope Herbal Indonesia. Nah, ini mau habis udah waktunya. Aku kasih tambahan waktu. Kasih tambahan waktu 10 menit ya. Dengan PowerPoint sudah selesai ya. Iya, Bu. Recording in progress. Iya. Oh, itu kan picture share. Ya, picture share. Recording in progress. Ini kapulagan ako. Recording in progress. Sudah. Recording in progress. Sudah selesai? Ya, waktunya. Sudah selesai? Masih mau Aku kasih tambahan waktu dulu ya. Recording in progress. Coba Bin. Iya, Bin. Recording in progress. Dipercepat ya waktunya karena sudah habis nih, mah Ibu kasih tambahan waktu. Jangan lupa PowerPoint-nya harus dipresentasikan ya tadi. Nanda halaman berapa? Oh, ini hanya formula adalah kayak bentuk lemparnya ada dah. Oke. Sudah selesai kok. KPD-nya sudah selesai? Tinggal ini Bu, mikroskopis sama simpulan. Sama membedakan. Ayo, dipercepat. Dari Farmakope Herbal coba kalau misalnya cari Ctrl F gitu. Cari Ctrl F, kemudian apa simplisiannya? Recording in progress. Recording in progress. Nyari apa? Ketemu simplisiannya? Ketemu? Ada? Ini masih nyari halamannya. Enak di download dulu, nah kan habis itu kalau sudah di download tinggal kita find aja, di search di filenya, Ctrl F. Kalau ini agak lambat ya. Download itu yang nih pojok kanan ada panah ke bawah itu download. Nah, bisa di download.
Recording in progress. Titik semua di kata Jayo. Recording in progress. Recording in progress. PowerPoint. Menjawab apa itu? PowerPoint-nya sudah dibuat, sudah selesai PowerPoint-nya. Sisa literatur. PowerPoint-nya sudah. Kan ada LKPD, ada PowerPoint, dua-duanya sudah. Yang itu sisa yang masih tinggal ngisi-isi. Kan ada LKPD, LKPD. terus jadi Bu ada PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya disiapkan juga, sudah? Belum? Kan mau dipresentasikan. Ya, sebentar lagi ya, Ibu tutup nih. 5 menit lagi waktunya. Bujur. PowerPoint-nya mana? PowerPoint ini yang Ini mau hap. PowerPoint tuh yang digawang nih. Yang iyalah. Maka jadi budak kan lah. Recording in progress. Oke, semua sudah masuk kembali ke halaman depannya di meeting room. Ibu cek dulu LKPD-nya. Kelompok 1, kemudian suara Ibu tadi mute ya? Ini Bu cek LKPD-nya kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kemudian ada kelompok 4. Oke, silahkan kelompok 1 perwakilan yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Mohon maaf, PPT kamu belum jadi, Bu. Belum jadi. Sudah berarti belum sama sekali, belum selesai sama sekali PowerPoint-nya? Belum. Berarti LKPD-nya aja yang dipresentasikan. Siapa yang akan mempresentasikan kelompok 1? Kelompok 1 ada Ade Marfa, Alfareza, Anida, Arika, Dela, Gina, Hairunisa.
Siapa yang presentasi? Nisa, Bu. Siapa? Khairul Nisa. Oke, silahkan. Sambil di share screen LKPD-nya. Tapi Nisanya kada berlaptop ya, Bu. Ini Bu, orang berapa, Bu? Teman yang lain yang men-share screen, Hairunisa yang menyampaikan. Bisa. Yang pakai laptop, share screen, Hairunisa menyampaikan. Ya, silahkan. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di kelompok kami ini ada 2 Simplicia fructus. Yang pertama itu ada cabai Jawa atau lada panjang atau cabai jamu. Yang harus diperhatikan saat mengidentifikasi itu kita bisa melihat dari bentuknya, warnanya, dan ukurannya. Terus, dan teksturnya. Ada lagi? Simplicia yang pertama. Sudah? Ada lagi yang mau disampaikan? Simplicia yang pertama itu bentuknya lonjong, panjang, memiliki tangkai, memiliki tekstur yang kasar, panjangnya itu sekitar 2,93 sampai 9,82 cm. Bentuknya berwarna coklat tua keorenan dan tangkainya berwarna coklat muda. Yang simplicia kedua itu ada buah pemukus. Bentuknya bulat kecil berukuran sekitar 0,2 cm, memiliki tangkai dan berwarna coklat kehitaman. Waktunya 1 menit lagi ya. Ibu. Identitas simplicianya, nama simplicia yang pertama itu ada Retrofructus. Nama lainnya ada cabai Jawa, lada panjang, cabai jamu. Nama tanaman asal Piper retrofractum. Nama keluarganya Piperaceae, zat berkhasiat minyak asiri, piperin, piperidin, damar, dan pati. Penggunaannya itu ada sebagai stimulansia, carminativa, diaphoretika, dan antispasmodika. Pemberiannya bau khas aromatik, rasa pedas. Yang simplicia kedua, nama simplicianya UBB fructus, nama lainnya buah pemukus, nama tanaman asal Piper pubeba, nama keluarga Piperaceae, zat berkhasiat minyak atsiri, asam pubeba, pubebin, piperin, minyak lemak. Penggunaannya sebagai obat radang selaput lendir, saluran kemih. Pemberian bau khas aromatik, rasa agak pedas dan pahit. Sudah? Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Ibu persilakan kelompok 2. Siapa yang mempresentasikan? Ada yang mau mempresentasikan atau harus Ibu tunjuk kelompok 2? Laras, Melsa, Amin, Zaki, Bima, Putra, Mutia, kelompok 2. Ayo silakan. Zaki, silakan. Presentasikan. Ada yang pakai laptop di kelompok 2? Halo, kelompok 2. Tidak ada yang presentasi kelompok 2? Suara Ibu terdengar? Ini terdengar. Ah. Zaki dengar suara Ibu? Oke, Zaki yang presentasi ya. Dari kelompoknya ada yang bisa share screen? Pakai HP. Oke, Ibu bantu share screen kelompok 2. Oke, silakan. Zaki, apa aja yang mau disampaikan? Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, itu kelompok 2. Simplicia fructus yang kami dapat yaitu pertama Simplicia coriandri fructus. Itu namanya ketumbar. Yaitu nama tanaman asalnya Coriandrum sativum. Asal dari keluarga Apiaceae. Dan Simplicia yang kedua? yaitu Fractifructus. Dengan nama lainnya cabai Jawa, lada panjang, cabai jamur. Cabai apa, Nak? Cabai jamu. Cabai jamu, oke. Tahu dari mana ini koriandri sama cabai jamu? Dari bentuknya, warnanya. Oke. Asal dari keluarga Piperaceae. Oke. Ibu lanjutkan ya ke kelompok berikutnya ya, Zaki ya, karena waktu kita terbatas ya. Lanjut ke kelompok 3. Siapa kelompok 3? Silahkan. Kok malu-malu semua? Kelompok 3 siapa aja anggotanya? Harus ditunjuk kah? Ya, silakan. Ada Nabila, Nadia, Najla, Najwa, Nanda, Naseh, Nursyifa. Ada? Najwa Hasni ada? Nggak ada. Najla Nur Akila aja deh. Ibu mau dengar suaranya. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang share screen kan? Iya, share screen silahkan. Tunggu bentar. Zoom. Teman kelompoknya boleh bantu?
kelihatan Masih loading. teman-teman? Nah, sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, saya Najwa warahmatullahi Prabowo wabarakatuh. dari kelompok 3. Di sini kami telah mendiskusikan tadi simplisia, ada 2 simplisia yang diberikan oleh Ibu Dija. Yang pertama, ini adalah buah kemukus. Yang kedua, ini buah kapulaga. Di sini cara mengidentifikasinya dengan cara menelaah 2 gambar di atas dari melihat segi bentuk dan warna. Foto pertama, buah kemukus, bentuknya bulat, pada pangkalnya berkerut dan membulat. Warna kemukus coklat kehitaman. Sedangkan biji yang dimiliki tanaman ini berbentuk seperti bola kecil yang bulat berwarna putih kecoklatan. Untuk buah kapulaga, pada permukaan terdapat 3 alur membujur yang membagi buah menjadi 3 bagian. Permukaan luarnya licin atau bergaris-garis membujur, bentuk biji tidak beraturan, bersudut-sudut, permukaan biji berkerut, biji berwarna coklat kehitaman. Untuk makroskopisnya kami tidak sempat untuk mencantumkan di kolom ini. Jadi kita lanjut ke mikroskopis. Mikroskopisnya pun gambarnya tadi tidak bisa disalin karena laptop saya error. Untuk mikroskopis buah kemukus, fragmen pengenal adalah Sclereida, endokarpium, unsur-unsur xilem dengan nokta dan parenkim dengan idioblast berupa sel minyak. Untuk mikroskopis buah kapulaga, fragmen pengenalnya adalah epikarpium, endokarpium, dan perisperm dengan idioblast berupa sel minyak. Untuk lebih lanjutnya bisa dicari di Google atau dimanapun. Untuk kesimpulan identitas simplisia, yang simplisia pertama, nama simplisianya Cubebae fructus. Nama lainnya buah kemukus. Nama tanaman asal Piper cubeba. Nama keluarga Piperaceae. Zat berkhasiat minyak atsiri, asam cubeba, cubebin, piperin, dan minyak lemak. Penggunaan obat radang selaput lendir, saluran kemih, pemberian buah khas aromatik, rasa agak pedas dan pahit. Untuk lebih lanjutnya ada di buku halaman 31. Untuk simplisia pertama. Untuk simplisia kedua, ini Anomimi fructus. Nama lainnya Cardamomi fructus kapulaga okapo. Nama tanaman asal Amomum compactum. Bisa disebut juga Amomum cardamomum. Nama keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat minyak atsiri 8%, dengan isi utama sineol. Penggunaan aromatika carminativa atau dibuat tinctur. Pemberian bau khas aromatik, rasa agak pedas. Untuk simplisia kedua kami cari tidak ada di buku, jadi cari mungkin di Google. Ini jika diminta mendeskripsikan, jadi kami mendeskripsikan ciri buah kemukus itu buahnya berbentuk bulat, pada pangkalnya berkerut, warna kemukus coklat kehitaman. Ciri-ciri buah kapulaga itu terdapat 3 alur membujur yang membagi buah menjadi 3 bagian. Permukaan luar licin atau bergaris-garis membujur. Bentuk biji tidak beraturan, bersudut-sudut, permukaan biji berkerut, biji berwarna coklat kemerahan. Kalau mau lihat lebih jelas, beli buahnya. Dan sekian presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najla. Ibu lanjutkan ke kelompok 4. Siapa yang mau mewakili? Sebelum Ibu tunjuk. Perwakilan. Oke, silakan Sarija.
Agak dipercepat ya Sarijal ya. Silakan Sarijal. Sarijal suaranya masih mute. Apa sudah berbicara Sarijal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami ini. Yang pertama, fruktos menganalisa dan mengidentifikasi dua sumber fruktos. Yang pertama, fruktos atau lada hitam, dan ammonifruktus atau kemiri. Kapulaga. Nah, untuk lada hitam tersendiri nama lainnya untuk Pipersnigrifruktus sendiri nama lainnya lada hitam atau madu hitam. Nama tanaman asalnya Pipernigrum, keluarga Pipereaceae, dan berkhasiat minyak asidi alkaloida, hafizin berupa hangul putih, kuningan, rasa agak pedas, piperin dalam air memiliki selama maksiat dan tajam, oleh alkali diurati menjadi piperidin dan asam berat. Piperidin cairan asidi dilarutkan dalam air dan alkohol. Persyaratan kadar minyak asidi tidak kurang dari 4% dan penggunaan karbon monoksida atau dan lokal. Pemberian berupa aromatik pedas bagian yang digunakan buah yang belum matang. Waktu panen buah-buah dipetik lagi hijau, dijemur atau dikeringkan sampai menjadi hitam dan berkumpul. Yang dikeringkan di atas api agak berbau asap, justru ini yang akan disukai. Keterangan lada hitam diperoleh dari buah yang hampir matang, direndam dan dikupas kulit luarnya, kemudian dijemur kurang pedas tapi lebih aromatik dari lada hitam. Ibu interupsi Sarijal langsung ke cara membedakannya saja. Langsung cara membedakan dua simplisianya. Nah. Dari kelompok 4, karena Pipersnigrifruktus untuk Pipersnigrifruktus bentuknya bulat, warna hitam, dan tidak bertangkai. Dan untuk persamaan fruktus yang lainnya seperti Cubabefruktus, akan tetapi Piperfruktus tidak mempunyai tangkai, sedangkan Cubabefruktus mempunyai tangkai. Untuk analisis ammonifruktus atau kapulaga dari kelompok 4, ammonifruktus bentuknya mirip seperti kemiri, namun lebih besar. Bentuknya mirip papian Cina, luarnya seperti muda. Dan persamaan fruktusnya tuh ya seperti kemiri, cuman kemiri agak lebih cerah dan kapulaga agak lebih gelap. Dan ini untuk kemukus dan kemiri. Maaf untuk yang kapulaga yang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4. Boleh ditutup share screen-nya. Oke, baik. Dari kelompok antar kelompok ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 1 ke kelompok 2 atau kelompok 2 ke kelompok 1 gitu ada, dipersilahkan. Atau perwakilan kelompok 1 Ibu minta untuk mengevaluasi apa kelebihan yang sudah dikerjakan dan kekurangannya, boleh, silahkan. Ada yang mau menyampaikan? Kelompok 1 tadi ada Ade Marfa, Alfa Rejal, Anida, Arika, Gina, Hairunisa. Tadi yang presentasi Hairunisa. Mungkin Alfa Rejal ada? Rejal, apa tadi kelebihan dan kekurangan yang sudah dikerjakan? Mungkin kekurangannya belum sempat mengolah PowerPoint tadi, Bu. Dari segi isi kontennya, isi materinya tadi, ada yang kurang? Kalau mau pas ya Bang Boy. Pas saja sudah. Tinggal mau PowerPoint aja lagi. Anida? Sama, Bu. Sama apanya? PowerPoint-nya. Kurang PowerPoint-nya. Kemudian kelompok 2. Melsha ada? Enggak ada. Tadi yang presentasi Zaki. Ini Bu mau dengar suara Mutia Rahma, ada Mutia? Enggak ada. Ada, Bu. Mutia ada. Apa tadi yang kelebihan dan kekurangan yang sudah dikerjakan?
Kekurangannya tadi itu belum sempat mengerjakan PowerPoint juga, Bu. Terus dari segi materi, Alhamdulillah kayaknya pas aja, Bu. Tapi tadi sempat mengerjakan PowerPoint. kelompok 3, silahkan. Kelompok 3 tadi yang presentasi Najla. Iyalah, Najla tadi ya. Oke. Nadia, ada Nadia? Ada, Bu. Apa aja tadi kelebihan dan kekurangannya? Kekurangannya belum sempat kerjakan PPT. Hmm. Terus di dalam LKPD-nya belum ada makroskopis. Belum ada makroskopis. Oke, terima kasih Nadia. Kelompok 4. Boleh silakan, tadi yang presentasi Sarijal. Untuk kelebihannya yang menurut Ulun dari kelompok Ulun atau kelompok yang lain juga? Kelompok, boleh mereview temannya, boleh mereview dengan mereview diri sendiri, boleh. Kelompok 1, kelompok 3 mungkin kurang PPT. Untuk kelebihannya kelompok Ulun kan mengulang PPT. Dan untuk kekurangannya betul banyak. Yang pertama, dalam waktu yang singkat untuk mengerjakan dan mengidentifikasi, menganalisis dan membuat PPT. Dan kedua, waktunya menurut Ulun sangat mepet bagi Ulun sendiri. Yang ketiga, komunikasi terhalang karena jaringan. Jadi Ulun pada bisa mendengar suara yang lain. Dan juga mungkin interaksi sama member lain mungkin kurang baik. Oke, terima kasih ya. Baik, nah sekarang Ibu review ya. Jadi tadi kalian sudah mengerjakan LKPD, yaitu disuruh diminta untuk membedakan simplisia ya, mengidentifikasi simplisia, kemudian membedakan simplisia. Dan pertanyaan pertama tadi disuruh ngapain? Pertanyaan pertama disuruh mencari bagaimana cara mengidentifikasi atau memastikan identifikasi simplisia tersebut ya. Jadi yang pertama kita harus memperhatikan terlebih dahulu dari pengamatan makroskopisnya. Jadi secara kasat mata atau kalau organoleptis ya. Kalau kita bisa melihat langsung, kita bisa mengamati selain bentuk, warna, ukuran ya. Juga bisa kita pakai indera perasa ya, indera pembau gitu. Tapi karena ini hanya berupa foto, maka kita bisa melihat dari bentuk, ukuran, dan warnanya. Yalah. Kemudian setelah itu tinggal kita deskripsikan. Nah, yang ini deskripsikan. Jadi kalau yang deskripsi ini jangan langsung mengambil dari literatur. Nah, ini kalian deskripsikan warnanya apa, ya, ukurannya kira-kira berapa. Warnanya yang di ujungnya misalnya lebih gelap, ada yang lebih terang. Tadi ada yang menyebutkan warnanya merah keorenan misalnya. Silahkan dituliskan. Nah, kemudian kita bandingkan literatur, betul tidak, sesuai tidak. Nah, literaturnya bisa tadi pakai Pharmacope Herbal Indonesia. Nah, di sini dari pemerian bentuknya bulat memanjang, ujung pipi, warnanya menonjol, warna kekuningan atau coklat kehijauan. Nah, jadi kita samakan dengan Pharmacope Herbal ini yang makroskopisnya. Kemudian mikroskopis kan beberapa simplisia ada yang mirip-mirip, jadi kita lihat dari pengamatan mikroskopis, jadi menggunakan mikroskop. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi dari mikroskop serbuknya atau misalnya dipotong, kita lihat diamati di mikroskop selnya seperti apa. Jadi membedakannya seperti itu. Kemudian Ibu mau share screen lagi ini. Terlihat Ibu share screen? PowerPoint? Terlihat. Nah, ini tadi ada beberapa simplisia ya yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, ini contohnya, di sini juga ada obat tradisionalnya ya. Ini ada obat tradisionalnya. Jadi bukan hanya sekedar mitos ya untuk tahu komposisi simplisianya ini bisa digunakan atau tidak. Jadi sebenarnya memang ada di komposisi dari jamu-jamu atau obat tradisional yang ada. Nah, ini seperti ini. Di sini ada Brucefructus. Nah, Brucefructus ini obat disenteri dan hemostatika. Sebenarnya kalau dilihat mirip-mirip kan ya dengan Piperis nigrifructus tadi. Ya, cabai
bukan cabai, lada hitam. Nah, mirip-mirip bentuknya. Ketika sudah dikeringkan mirip-mirip. Kemudian ini ada cabai, kemudian ada cabai rawit. Nah, ini nama obat tradisionalnya sudah ada di sini Ibu masukkan. Kemudian tadi ada yang ketumbar ya tadi ya, dapatnya Coriandri fructus. Nah, seperti ini bentuknya. Ya, kalau melihat langsung sebenarnya mirip dengan lada putih, tapi kalau lada putih dia lebih besar. Ini piper cubeba. Ya, tadi ada yang mau jawab piper cubeba, ternyata setelah diidentifikasi lebih lanjut karena jawabannya adalah lada hitam karena ini beda ada di bagian tangkai ya tadi Sarijal ya. Iya, Bu. Nah, ini ada Cumini fructus. Nah, ini sering di MasterChef nih, cumin ya. Nah, ini gunanya untuk stimulansia, carminativa dan stomatica. Ada feniculi, ini ada kapas juga masuk Simplicia fructus. Kemudian ini ada kayu ules atau buah puteran. Nah, ini untuk anti diare, ya, isinya alkaloida. Ada Melaleuca fructus, kemudian ada Morinde, Citrifolia fructus, mengkudu tadi seperti yang disebutkan Bima di awal. Kemudian khasiatnya juga disebutkan oleh Sahrija. Nah, ini ada Piper nigrum, ya. Tanaman asalnya Piper nigrum, tapi dia bisa menghasilkan dua Simplicia yang berbeda, Piper albifructus sama Piper nigri fructus, ya. Ini sebenarnya satu Simplicia, cuman pengolahannya saja yang berbeda. Kemudian ini Retrofractive fructus, cabai Jawa atau lada panjang tadi, beberapa juga ada tadi Simplicia dapat yang ini. Kemudian ada asam Jawa, kalau bahasa Banjarnya asam kamal. Nah, ini bisa digunakan untuk pencahar lemah atau laksativa. Bagian yang digunakannya adalah daging buah. Oke, ada yang bisa menarik kesimpulan bagaimana cara kita membedakan Simplicia tadi? Dengan cara menganalisis, mengidentifikasi bentuk, warna, mengidentifikasi bentuk dan warna. Oke, bisa dilanjutkan dengan pengamatan mikroskopis ya untuk lebih memastikan lagi. Oke, Nanda, apa aja yang kita pelajari pada hari ini tadi? Tentang Simplicia fructus untuk membedakan bentuk dan warna, terus penjelasan lebih rinci lagi tentang dari mana taman asalnya, keluarganya, terus khasiatnya. Oke, terima kasih Nanda. Itu yang kita sudah pelajari pada hari ini ya. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan tes daring ya. Ini Ibu masukkan linknya di Classroom ya. Bentar. Nah, tes pengetahuan silahkan diisi, kemudian di capture nanti dikirim ke Classroom ya yang sudah mengerjakan. Oke, minggu depan kita akan mempelajari pelajaran semen ya, Simplicia semen. Jadi silakan dibaca-baca terlebih dahulu. Oke, sebelum ditutup salah satu pimpin doa, silahkan. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya pada hari ini ya. Tetap sehat, ya, jaga protokol kesehatan, tetap semangat belajarnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya semuanya atas pelajaran.